Beberapa minggu kebelakangan ni, ramai tahu rakyat Malaysia yang minat bola sepak nakkan Datuk Hamidin letak jawatan. Nakkan ada perubahan dalam FAM pihak atasan. Even boikot hari tu pun bukan pasal tim bola sepak kita, lebih kepada tim atasan. Tapi bukan setakat letak ada ya satu klub juga boleh contoh tukaran mentality. Ya, saya rasa dari saya sampai Malaysia 10 tahun lepas, walaupun ranking kami Demi ingin kalahkan skuad timnas Indonesia, FAM Malaysia belanja tim naturalisasi dengan cara tak wajar, dan ugal-ugalan sampai sebut timnas Indonesia begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Siapa yang tak kenal dengan pimpinan tertinggi FAM Malaysia? Netizen tanah air menyebutnya dengan Datuk Hamidin. Dengan adanya dominasi timnas Indonesia di wilayah ASEAN, kini menggugah niat hati para pimpinan Federasi Sepak Bola ASEAN itu sendiri. Contohnya FAM Malaysia yang kini gencar merekrut para pemain keturunan atau pemain naturalisasi untuk memperkuat federasi sepak bolanya. Menilik flashback ke belakang, naturalisasi timnas Indonesia yang digagas PSSI ternyata mampu menggoyahkan persepakbolaan ASEAN. Bagaimana tidak niat ingin mengalahkan skuad timnas Indonesia yang kini dimiliki PSSI nyatanya bisa ditiru Federasi Sepak Bola negara tetangga. Dengan ambisius tinggi ingin mengalahkan tim naturalisasi timnas Indonesia, FAM Malaysia mulai mengikuti jejak sang penggagas PSSI. Belanja timnas naturalisasi secara ugal-ugalan FAM Malaysia sendiri selalu dapat sorotan media, terutama dari pihak FIFA sendiri. FIFA sendiri menilai FAM Malaysia tergolong nekat keinginan menaturalisasi pemain keturunan seperti timnas Indonesia yang digagas PSSI. Dengan adanya pemain naturalisasi, FAM Malaysia meyakini mampu dan bisa mengalahkan timnas Indonesia, pungkasnya. Pimpinan tertinggi FAM Malaysia, Datuk Hamidin, punya banyak alasan tersendiri menaturalisasi banyak pemain keturunan di federasinya. Niat ingin bersaing dan tak mau disebut tertinggal dari PSSI, FAM Malaysia kini gencar beli pemain naturalisasi guna bisa bersaing di wilayah negara ASEAN itu sendiri. Datuk Hamidin mengungkapkan ini adalah cara ampuh untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di suatu hari nanti jika bertemu di kompetisi regional, imbuhnya. Dengan persiapan secara matang dan tepat sasaran, Hamidin menilai ini solusi yang harus ditempuh, walaupun menguras dompet dengan dalam-dalam. Saya tak ingin dibilang badut oleh netizen sendiri, oleh karena itu saya menempuh dengan jalan apapun untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di kemudian hari, tuturnya. Kami sudah membuktikan dengan membungkam timnas Vietnam di kandang, ini bukti bahwa kami masih bisa bersaing di kawasan ASEAN, tambah Hamidin. Lompatan drastis prestasi sepak bola Indonesia membuka mata Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Negara tetangga itu seolah terkejut dan berambisi mengejar keunggulan negara tetangganya, termasuk timnas Indonesia. Tim Garuda menancapkan prestasi mentereng, sebagai tim ASEAN pertama yang bisa melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih bisa bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Selain itu, posisi timnas Indonesia melonjak ke urutan 123 dan berhasil menyalip timnas Malaysia yang kini ada di peringkat 131 ranking FIFA edisi Juni tahun 2025. Situasi tersebut membuat FAM seakan kebakaran jenggot. Pada November tahun 2024, FAM menggelar rapat khusus membahas program percepatan prestasi lewat naturalisasi seperti dilakukan timnas Indonesia dalam rentang 3 tahun terakhir. Pengamat dan pelatih asal Malaysia, Raja Isa Raja Akramsyah, mendukung rencana naturalisasi yang digagas FAM. Jika sepak bola Malaysia tak ingin tertinggal, program itu harus ditempuh. FAM tak perlu malu mencontoh Indonesia atau negara lain untuk melakukan naturalisasi, karena ini dampak perubahan globalisasi. Program naturalisasi pemain Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dimulai sejak awal tahun ini tak akan berhenti.
Mereka memberikan paspor negeri jiran kepada 7 pesepak bola kelahiran Argentina, Brasil, Spanyol, dan Portugal. 7 pemain naturalisasi Malaysia itu terdiri dari Facundo Garcis, John Irasabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, dan Imanol Machuca. Tim berjulukan Harimau Malaya itu sebenarnya telah dipenuhi pemain naturalisasi sejak 1 dekade terakhir, yang masih eksis seperti Laverick Corbin Ong, Stuart Wilkin, Endrick, Paulo Josu, hingga Romel Morales. Terbaru, 6-10 calon pemain naturalisasi itu diproyeksikan membela Malaysia dalam FIFA Matchdays September tahun 2025. Belum lagi kabar yang mengemuka mereka mengklaim ada 30 lebih pemain keturunan Malaysia Argentina yang bisa dinaturalisasi. Untuk sementara hasilnya kelihatan cerah, juara bertahan Piala AFF, Vietnam menjadi korban keganasan wajah baru timnas Malaysia. Mereka sukses menggilas Vietnam 4-0 pada laga kedua putaran ketiga grup F kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Bahkan, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado ikut mencetak gol ke gawang Vietnam. Kemenangan yang membawa tim berjulukan Harimau Malaya tersebut kini menjadi pemuncak grup F kualifikasi Piala Asia 2027 dengan nilai 6. Kemenangan telak 4-0 atas Vietnam membuat timnas Malaysia kini difavoritkan untuk memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi, layak jika tim-tim seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga timnas Indonesia waspada dengan kekuatan Malaysia.